Assalamun alaik asqal asqiyak. Assalamun alaik zainal anbiya. Assalamun alaik asqal asqiyak. Baik, masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah, dan juga masih didukung oleh BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama. Iya, masih tetap semangat Ibu? Masih. Apa nak tutup lagu? Baik, di segmen ketiga ini langsung langsung aja ya kita panggil. Ya, langsung aja kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada tadi dari silakan Ibu. Ya ini nih dari sini. Lanai lagi. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Yuni dari. Saya Hairul Bu. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu Yuni. Yuni dari BKMT Kota Kecamatan Telanai Pura. Iya Ibu. Yang mau saya tanyakan ini Pak, berkah salah satu dari berkah itu menjalin hubungan silaturahmi. Ya. Terus kalau hubungan silaturahmi kita yang biasanya mesra sama kawan atau sama tetangga gitu Pak ya, mesra yang biasanya akur, terus karena perbedaan pendapat terjadilah kerenggangan. Dan di sini sahabat atau tetangga kita tuh cuek sama kita Pak. Terus kita untuk ngimbangin itu kita kurangin juga lah kegiatan ngomong gitu tuh Pak. Biasanya ngomong mesra kan, jadi kita kurangin juga. Iya. Jadi kegiatan kita yang mengurangin seperti ini nih, apakah bisa mendapat berkah juga Pak? Ya. Pertama. Terus yang kedua. Oh, namu juga ya. Namu. Iya. Nggak enak nih kau siko tuh. Iya. Yang kedua gini Pak. Ya Ibu. Kalau sholat berjamaah itu kan pahalanya alhamdulillah Ya. banyak Pak ya. Terus bagaimana Pak hukumnya? Kita mau sholat berjamaah, tapi di masjid tuh yang ada cuman ustadz tuh Ya. imam tuh lah siko Pak. Oh. Terus kita yang makmum tuh kita pula betino gitu nah Pak. Oh, kaki lain pula kaki. Lain pula. Jadi Iya. jadi karena kita pengen ada pahala tuh kita sholat juga, tapi hati kita tuh berkata-kata macam mana lah ya rasanya enak. Oh, udah pula ya. Iya. Jadi yang kayak gitu tuh Pak, hati kita yang iya. berkata tuh ada dapat pahalanya gitu kayak itu. Dalam hati pun ada berkata lagi. Wih, gantengnya Ustadz gitu ya Bu. Iya. Yang ketiga ada lagi Pak. Oh, namu pula ya. Iya. Ada Pak kawan ini. Kawan-kawan nanyakan apa beda mendapatkan hidayah dengan mendapatkan berkah itu Pak? Ya, hidayah dan berkah. Ya. Itulah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga ya, Pak ya. Imam dengan jemaah berdua dak. Sampai gue. Luar biasa, ini baru pertama nih lah bahwa saya ketemu Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukia dari BKMT Permata Kelurahan Talang Banjar. Iya Ibu. Ibu siapa? Jambi Timur. Ibu Sukia. 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 Orang Medan Bu. Iya. Pertanyaan Pak ya. Iya silakan Ibu Sukia. Gimana Cara pahala seseorang atau amal seseorang itu, dia ini banyak ibadahnya Pak, maksudnya sedekahnya banyak, dia ngajar ngaji, sudah tuh sama tetangga baik, silaturahminya baik, cuman ibadahnya, astagfirullahaladzim, ibadahnya galak nyendat-nyendat Pak. Ibadahnya sholatnya maksudnya galak nyendat-nyendat, kadang ketinggalan, kadang di akhir gitu kadang ado segala macam lepas. Itu macam mana Pak cara istilahnya tuh? Itu termasuk orang yang hidup berkah boida gitu berkah. Ya, berkah tuh jauh lah lagi mungkin kalau kayak itu. Gimana tuh Pak jadinya Pak? Oke, Ibu. Mungkin hanya itu pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan Ibu. Dari yang warna biru. Dari namu lagi Bu. Ada namu lagi ya. Tapi enak nih lauknya nih, makanya tidak namu lagi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Syarni dari Oh, elok nian, Bu, ya. dari BKMT Baitur Rahman, Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, lengkap. Dekat Uma itu ya, Pak Ismail. Yang saya tanyakan Pak, begini, rombong-rombong ini kan yasinan. Ibu kita dah itu. yasikan, ya, baca doa. Sudah baca doa itu, Ya, ya. dengan baca doa dan mulai dari Al-Fatihah kita baca doa. Orang ngomong, baca main HP, doa kita itu tidak dijabah. Iya. Di orang-orang itu. Nah, bagaimana pahalanya itu? Oh, pertanyaan bagaimana? Ya, Doa. apa berdoa begitu? All main HP ya. Iya. Dia ada amin Ya, gitu. kita baca Tuh. doa, dia bercakap, Oh, main iya, HP, iya. nah, kayak itu. Bagaimana solusinya itu? Itu be cuman. Ya. Dan nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Duh. Siapa lagi? Ya, Satu lagi, Bu, dari Andil Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Sumi Mudiarman dari BKMT Permata, Kelurahan Handil Jaya, Ya. Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Langsung saja ini berhubung sudah hadir bersama kita dari Bank BRI Syariah. Ya, kami sangat bangga ibu-ibu dihadirkan BRI, jadi kita lebih mengetahui bagaimana kita menabung di BRI Syariah. Karena kebetulan saya juga nabung di sana, manfaatnya sungguh bermanfaat sekali buat kita dari kalangan kecil sampai menengah dan ke atas. Yang akan saya tanyakan kepada pihak bank, ya Ibu. Oh, pihak bank nanya, Bu. Iya, Bank Syariah. Ada 2 pertanyaan nanti untuk Ustadz satu. Bahwa Bank Syariah kalau tidak salah itu adalah pembagian hasil ya. Pembagian hasil lain dengan bank-bank yang lain. Maka saya ngajak ibu-ibu, mari kita rame-rame sudah tahu manfaat Bank Syariah, kita nabung di Bank BRI Syariah. Ya Bu ya, semuanya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan kepada Ustadz, bahwa ini jarang terjadi, tapi kadang-kadang di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat terjadi. Kalau ada ibu meninggal melahirkan, itu anaknya hidup, kadang anaknya juga meninggal, tapi si ibu kan blooding artinya pendarahan ya, pendarahan terus, kemudian sudah di kafani, sudah dibersihkan, sudah dimandikan, tapi tetap ngalir gitu ya. Itu pendarahan itu yang akan saya tanyakan supaya terhenti kita pakai pampers itu boleh apa enggak gitu Ustadz. Saya rasa cukup sekian, terima kasih, dan hukumnya dosa apa enggak gitu loh diganti dengan pampers. Ya terima kasih, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau udah ada pampers kasih triplek be Bu. Paku. Ya silakan Ustadz dijawab pertanyaan Ustadz. Baik. Kita jawab. Pertama dari Ibu Yuni dari Telanai, Ustadz berkah dalam silaturahim tapi renggang dan kawan cuek, akhirnya ngurangi kegiatan. Bagaimana Ibu? Kurangi kegiatan yang negatif, justru itu terbaik Ibu ya. Mungkin waktu dulu masih gadis, masih suka berdua-dua jalan segala macam, karena anak belum ada, suami pun belum ada. Nah kini karena sudah punya suami, tetap silaturahim tapi kurangi aktivitas, itu baik. Justru itu yang sangat baik. Ya, jangan pula gawe di bujang, gawe di gadis, disamakan dengan gawe lah punya anak. Sehingga marah dengan suaminya, abang kang nian, biasa saya keluar-keluar. Astagfirullahaladzim, tidak sadar namanya dengan statusnya sebagai seorang suami dan istri. Maka antara suami dan istri harus mempunyai kesefahaman dan pemahaman. Saya Bu, alhamdulillah lah setiap hari didatangi minimal 3-4 orang ya dalam 1 minggu. Pokoknya masalahnya keluarga galo. Dan itu kebanyakan keluarga muda dan cantik serta gagah, itu masalahnya Bu. Jarang yang datang tuh keluarga bapak suaminya jelek, istrinya jelek, tidak ada Bu. Karena itu jarang bermasalah biasanya. Yang bermasalah itu adalah, maaf yang gagah dengan yang cantik ya. Yang sering bermasalah itu biasanya yang cantik dengan yang gagah, itu yang sering bermasalah. Ya datang kadang bawa mobil bermasalah. Tidak ada pula yang datang pakai mobil tambang ke rumah Ustadz kami. Dah. Wallahu a'lam apa sebabnya. Yang jelas kurangi aktivitas yang negatif ketika kita sudah berubah status tapi tetap bersilaturahim dengan orang lain.
Ya, tetap bersilaturahim. Sebab silaturahim itu tidak mesti harus tiap hari ketemu, dah. Tapi mungkin kita tetap bertemu, mungkin ya sekedar komunikasi, apa kabar? Kita tidak pernah menyimpan dendam, kita tidak pernah menyimpan keburukan dan seterusnya. Karena dalam Islam kita tidak berteguran dengan saudara kita lebih dari 3 hari, ya dosa itu. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak berteguran dengan sesama mereka lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 tahun tidak teguran, bonusnya cuma 3 hari tidak berdosa. Selebihnya berdosa, hitung dewe. 3 tahun kurang 3 hari. Ya, itu. 3 harinya belum berdosa, Bu. Hari keempat sudah berdosa. Na'udzubillah. Maka pikir-pikirkan, kalau kita sempat bersalah dengan kawan, cepat SMS. Karena yang paling baik adalah wa khairuhu ma ayyabda'u bisalam. Yang terbaik adalah siapa duluan yang minta maaf. Tak kenal dia yang dizalimi atau dia yang menzalimi. Dua-duanya yang terbaik adalah dia yang siapa yang di antara mereka yang duluan mengucapkan salam atau damai. Begitu Ibu ya. Jadi tidak memutus silaturahim kalau kita mengurangi aktivitas, tapi tetap bersilaturahim. Tetap bersilaturahim. Tapi ini Ustadz, kita pernah bertengkar ya, kemudian dia cuek dengan kita jangan cuek dengan dia. Biarlah dia cuek dengan kita, tapi kita tetap baik dengan dia. Karena dalam hadis Rasul itu, fatbi isayyatal hasanah tamhuha. Ada orang jahat jangan dibalas jahat, tapi ada orang jahat kita balas dengan kebaikan. Jadilah seperti pohon yang berbuah, dilempar dengan batu, dia balas dengan buahnya. Waduh, kecuali salah lempar, Bu, mantul kena muka. Kan begitu. Iya. Begitu, Bu. Jadi seolah begitu. Biarlah dia nyakiti hati kita, tapi jangan sampai kita menyakiti hati orang. Sakit hati kita mungkin cukup batas inilah. Jangan sampai pula kita menyakiti hati orang. Karena kenapa? Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah insyaallah. Ustaz, sholat jamaah. Oh, di masjid cuma berdua Pak Ustaz. Pak Imam dengan kami dewean. Itu dari masalahnya, Bu ya. Masjid menjadi tempat yang angker, jarang didatangi. Pas Idul Fitri rame, Idul Adha rame. Akhirnya kawan saya selesai sholat Idul Fitri, ya ada di Facebook saya baca itu. Selesai Idul Fitri, dia langsung buat pengumuman. Ya, dia sholat zuhur, diumumkan kepada masyarakat Jambi. Karena tadi pagi telah berkumpul jamaah ramai di masjid ini. Ya, tapi pada zuhur ini hilang. Tolong bagi yang menemukan jamaah yang hilang, harap melapor ke masjid. Nah, tolong Bu buat pengumumannya di masjid itu ya. Karena waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha ramenian. Pas zuhur hilang, mana orangnya, diumumkan sama dia itu, Bu. Tolong bagi yang melihat jamaahnya kembalikan ke masjid. Gitu, ya. Artinya sedih kita, sebenarnya memang begitu. Memang hadis Rasulullah mengatakan siapa yang membangun masjid akan dibangun Allah surga untuknya. Tapi bukan hanya sekadar membangun secara fisik, tapi ayyu ammar, membangun dengan penuh aktivitas, membangun dengan penuh ilmu. Misalnya ibu-ibu pengajian ya, ibu-ibu melakukan taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan di masjid sehingga masjidnya bisa menjadi produktif. Bukan hanya sekedar masjid yang angker, giliran ada gempa bumi lari ke masjid galau. Nah, gempa baru lari ke masjid. Iya, Bu. Ya, giliran air kurang datang ke masjid. Giliran mampir mau pipis, mampir ke masjid. Sedihnya, Bu, sudah pipis pergi tidak ada semayang. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Jangan. Oke. Ya. Kita tahan dulu Ustaz, kita rehat dulu Ustaz. Nanti disambung lagi pertanyaan dijawab oleh Ustaz ya. Insya Tapi Allah. selepas pariwara berikut ini tetap bersama kami di UJ Ustaz dan Jamaah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ashani wa darajik. Ya Rasulullah, salamun alaik يا ربي عشان ودرجك عبتي جيرة العالمين يا أخيل الجود والكرم